binasa. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena campur tangan Tuhan yang luar biasa. Tema kita segala berkat berarti Tuhan, ya. Saudara, kita berkumpul di sini. Kita bersyukur bersama keluarga ini karena kita sudah mendengar kesaksian yang sudah disampaikan bagaimana penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam keluarga rumah tangga ini. Tuhan sudah memberkati pernikahan Malati dan Daka selama 1 tahun ya. Rasa-rasa baru kemarin. Apa gitu ya. Tetapi harus kita sadari bahwa semuanya tidak mungkin jalan sendiri. Pasti, saudara, dalam perjalanan waktu itu ada hal-hal yang kita hadapi, ada tantangan-tantangan yang harus kita alami dalam kehidupan ini. Nah, sebagai orang Kristen, kita patut mengucap syukur karena campur tangan Tuhan dalam rumah tangga kita, dalam pribadi kita, dalam kita bergereja, dalam kita berjemaat. Oleh sebab itu, ada beberapa hal, 3 hal ingin saya sampaikan berkenaan dengan firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang pertama, saudara, ingatlah bahwa Tuhan sebagai sumber segala berkat. Tuhan sumber segala berkat. Saudara, kalau kita melihat bagaimana dia akan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Manusia diberikan berkat luar biasa, ditaruh di Taman Eden yang penuh dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Tidak ada kekurangan, ya. Akan tetapi manusia ini memang agak serakah ya. Sudah diberi banyak, ya. Lalu masih mau mengambil yang tidak boleh seharusnya mereka terima. Jadi itulah yang kita melihat sampai manusia jatuh dalam dosa. Saudara, kita ingat bahwa Tuhan itulah sumber berkat. Tuhan sumber kekayaan. Tuhan sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Ya tentu hal yang pertama yang kita nikmati setiap saat adalah napas hidup ini. Napas hidup kita itulah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tentu juga kita bersyukur karena bukan hanya kita bisa bernapas, tetapi juga kita bisa menikmati hidup ini, di mana Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan seperti ini, karena kita sadar bahwa Tuhan adalah berkat kita, dan ini adalah campur tangan Tuhan. Namun, kita ingat pepatah yang mengatakan, ora et labora. Bekerja dan berdoa. Berdoa dan bekerja. Mana yang tepat ya? Berdoa dan bekerja. Artinya apa? Tuhan tidak ingin kita malas. Tuhan tidak ingin kita berpangku tangan saja. Tetapi Tuhan ingin supaya kita bekerja. Dan puji Tuhan, saya tidak tahu prosesnya seperti apa, tapi kita sudah mendengar tadi. Mungkin ada prosesnya. Apakah mobilnya dibayar lunas sekaligus, atau juga masih ngutang-ngutang, masih pinjam kata Melati ya. Nah, luar biasa ya. Tapi itulah cara Tuhan. Dan tentu dalam hal seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Bu Yurini, mereka bertanggung jawab untuk hal tersebut. Namun yang ingin saya sampaikan, bukan hanya untuk keluarga ini, tetapi untuk kita semua. Jangan menjadi sombong kalau kita berhasil dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Jangan kita sombong kalau kita punya kelebihan daripada yang lain. Tetapi marilah kita tetap belajar rendah hati. Seperti pepatah padi, ya. Makin berisi makin tunduk. Ya, makin berisi makin tunduk. Itulah filsafat yang kita terima. Artinya kita boleh hebat, kita boleh memiliki segala-galanya, kita boleh menerima segala sesuatu luar biasa, baik jabatan, kekayaan, pangkat, harta benda kita. Tetapi ingat bahwa kita harus belajar
rendah hati. Banyak orang karena merasa dirinya sudah kaya, sudah mendapat segalanya, lupa Tuhan. Tidak lagi dia ingat, padahal dia bergumul kepada Tuhan, sampai menangis-nangis bergumul meminta berkat daripada Tuhan. Tapi sesudah Tuhan memberkati, lupa kepada Tuhan. Semoga tidak ada di sini. Amin. Iya, puji nama Tuhan. Jadi kita sadari bahwa ingatlah Tuhan sebagai sumber segala berkat dalam kehidupan kita. Yang kedua, gunakan berkat untuk memuliakan Tuhan. Tadi kita mendengar juga bahwa mereka rindu gunakan mobil ini untuk dipakai melayani pekerjaan Tuhan. Ya, jadi gunakan untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk ngangkut narkoba. Ya, ada kan? Nggak boleh ya. Tapi kita gunakan mobil itu untuk memuliakan nama Tuhan. Gunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Gunakan mobil itu untuk beribadah. Tidak ada alasan lagi. Hujan-hujan pun bisa pergi beribadah. Kan seperti itu. Kan bukan hanya Bu Yurini ya, karena sudah banyak yang punya mobil di Shalom sekarang ya. Kalau dulu kita hanya pakai motor, tapi sekarang sudah belasan mobil jemaat Shalom yang punya ya, jemaat punya mobil ya. Jadi gunakan, tidak ada alasan hujan-hujan lebat pun pergilah untuk beribadah. Nah kalau pelayanan, pergilah untuk pelayanan. Ataupun juga pergilah kalau ada orang lain yang minta pertolongan kita khusus bagi orang-orang sakit, apalagi kalau sampai meninggal. Jadi usahakan seperti itu. Jadi gunakan berkat Tuhan ini untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, itulah harapan kita. Jadi Tuhan memberikan berkat dan kita gunakan dengan sebaiknya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Lalu yang ketiga, Tuhan sudah memberkati kita. Kita harus ingat bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga adalah penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat bahwa sehebat apapun, secanggih apapun, tidak bisa mengganti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh melihat di dalam Mazmur, perhatikan 121 ayat 7 dan 8. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Apa yang firman Tuhan katakan bagi kita di sini?